kita diajari dua manunggalnya kesadaran beragama. Tarekat Sidikiyah adalah salah satu aliran tasawuf yang berkembang di Indonesia. Tarekat Sidikiyah pertama kali muncul di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur pada tahun 1958. Perkembangan Tarekat Sidikiyah berpusat di Pondok Pesantren Majma'al Bahroin Hubul Waton Minal Iman Sidikiyah, Jombang. Pondok pesantren penganut Tarekat Sidikiyah ini didirikan dan dipimpin oleh Kyai Muhammad Mukhtar Mukti bin Haji Muhammad Mukti. Adapun Tarekat Sidikiyah mengajarkan tuntunan agar manusia mengenal Allah dengan sebenar-benarnya melalui jalan Zikir Siri Ismu Zat. Selain itu, masih banyak ajaran-ajaran lain dari Tarekat Sidikiyah seperti bertakwa kepada Allah melalui ibadah sholat, puasa, dan zikir, serta beberapa tuntunan dalam kehidupan sosial. Tarbiyah Hifdzul Ulum wal Banat, yaitu salah satu tempat pendidikan yang ada di pesantren Majma'al Bahroin Sidikiyah, yang mana Tarbiyah Hifdzul Ulum wal Banat ini berdiri pada tahun 1985. Yang mendirikan adalah Mursyid Tarekat Sidikiyah sebagai Muhammad Mukhtar Mukti Syekh Mukhtarullah Al-Mujtadi. Beliau juga sebagai Mursyid Tarekat Sidikiyah. Tarbiyah Hifdzul Ulum wal Banat ini merupakan salah satu pendidikan kategori non formal. Kemudian untuk ijazah, mempunyai ijazah yang diterbitkan oleh pesantren. Kemudian mulai tahun 2006 itu ada ijazah kesetaraan, paket A, paket B, dan paket C melalui jalur Kemendikbud atau Dinas Pendidikan. Kemudian karena ini di dalam pesantren, maka untuk izin operasional dari pendidikan yang ada di pesantren ini kami mengajukan izin itu ke Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Itu izin operasional yang isinya terkait dengan wajib didas, wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Adapun secara garis besar dibagi menjadi dua. Pertama, pelajaran Hablum Minallah, yaitu pelajaran pokok yang cara mengajarkannya disebut baiat, yaitu baiat zikir jahar, nafi isbat, baiat zikir siri, ismu zat, dan baiat tobib, serta baiat fatihah. Yang kedua, pelajaran Hablum Minannas, yaitu pelajaran tambahan yang cara mengajarkannya disebut ijazah atau bimbingan. Contohnya amalan salamun, amalan surat Iqra 1-5, amalan wa alafah, dan lain-lainnya. Perkembangan pesantren Majma'al Bahroin Sidikiyah memiliki kaitan erat dengan ajaran Tarekat Sidikiyah. Tarekat Sidikiyah adalah salah satu aliran tasawuf yang berkembang di Indonesia. Ajaran ini dibawa oleh para ulama dari Irbil, lalu diajarkan oleh Muhammad Mukhtar Mukti, sang pendiri pesantren tersebut sejak tahun 1959 hingga sekarang. Cikal bakal pesantren berawal dari pendirian Yayasan Pendidikan Sidikiyah atau YPS di tahun 1973. Yayasan ini dibentuk sebagai wadah formal aktivitas Tarekat Sidikiyah. Kemudian baru di tahun 1974, pesantren secara formal berdiri dan dikenal masyarakat luas. Dalam laman resmi Emis Pendidikan Islam Kementerian Agama, pesantren Majma'al Bahroin Sidikiyah memiliki nomor statistik 5103351700176. Pesantren ini pun memiliki izin operasional dengan nomor
KK 13-12-5-11-2018. Kegiatan utama di pesantren ini juga bergerak di bidang pendidikan, sosial keagamaan, dan ekonomi. Pada tahun 1985, pesantren Majma'al Bahrain Siddiqiyah merintis berdirinya lembaga pendidikan formal dengan nama Tarbiyah Hifdul Gulam wal Banat atau yang sering disebut THGB. Pesantren ini juga dikenal dengan pengajaran nasionalisme atau cinta tanah air. Karenanya, pesantren ini turut mencantumkan hubul waton minal iman atau cinta tanah air adalah bagian dari iman. Bahkan, kurikulum nasionalisme sudah diberlakukan sejak tahun 1985 di THGB. Pendidikan cinta tanah air atau hubul waton termasuk salah satu dari 6 mata pelajaran utama yang diajarkan. Namanya Sparto asli. Dari mana Pak? Dari Lampung ya Pak. Oh ya, ini datang ke sini mau ada apa Pak? Mau daftarin anak saya ini, lulus SD daftar ke sini. Saya belum tahu, cuma saya dari teman-teman tuh ke sini. Makanya daftarnya. Buat saya tarik Bapak untuk memasukkan anaknya masuk ke sana misinya Pak. Yang pertama itu ini apa? Ini niat, yang kedua itu dari logo yang cinta tanah air. Iya itu. Kesimpulan bahwa latar belakang berdirinya pesantren Majma'al Bahrain Siddiqiyah adalah dengan semakin pesatnya perkembangan ajaran Thariqat Siddiqiyah. Berawal dari pendirian Yayasan Pendidikan Siddiqiyah di tahun 1973 sebagai suatu wadah formal aktivitas Thariqat Siddiqiyah, kemudian baru di tahun 1974 pesantren dapat berdiri dan mulai dikenal masyarakat luas. Perkembangan aktivitas pesantren dalam rangka penerapan pendidikan cinta tanah air sejalan dengan kemajuan yang dicapai pesantren Majma'al Bahrain Siddiqiyah. Ketika masa awal perkembangan pesantren di tahun 1974, pendidikan cinta tanah air telah diterapkan dengan bentuk pendidikan tradisional, baik melalui pembelajaran sekolah formal, kuliah umum, maupun pengajian-pengajian. Selain itu, sejak diterapkan dengan metode pembiasaan dan keteladanan dalam kehidupan keseharian santri berupa aktivitas sosial meski dalam skala kecil. Pada tahun 1985, pesantren Majma'al Bahrain Siddiqiyah merintis berdirinya lembaga pendidikan formal di lingkungan pesantren dengan nama Tarbiyah Hifdul Gulam wal Banat. Pada periode ini, sejalan dengan perkembangan yang telah dicapai pesantren, pendidikan cinta tanah air dimasukkan dalam kurikulum THGB. Pendidikan cinta tanah air atau hubul waton termasuk salah satu dari 6 mata pelajaran utama yang diajarkan di THGB. Alhamdulillahirrabbilalamin, sampai dengan saat ini anak-anak yang sekolah di Tarbiyah Hifdul Gulam wal Banat dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan senang, dengan nyaman, dan mereka tetap semangat. Dengan kondisi apapun mereka tetap semangat karena mereka merasa butuh untuk mendapatkan pendidikan di Tarbiyah Hifdul Gulam wal Banat ini. THGB mengembangkan berbagai teknik dan metode guna menunjang pembelajaran pendidikan cinta tanah air. Dalam periode ini, aktivitas sosial sebagai bentuk aplikasi pendidikan cinta tanah air berkembang dengan skala yang lebih luas. Sebab diterapkan pula oleh warga Siddiqiyah di luar pesantren, mengingat semakin tersebarnya cabang-cabang Yayasan Pendidikan Siddiqiyah di seluruh Indonesia. Untuk periode ketiga, yakni tahun 1998 hingga 2012, didirikannya berbagai monumen kebangsaan di lingkungan pesantren Majma'al Bahrain Siddiqiyah.
Selain sebagai simbol rasa syukur atas terciptanya negara Indonesia, juga digunakan sebagai media pendidikan cinta tanah air untuk para santri. Dalam periode ini pula, aktivitas sosial dalam rangka peringatan syukuran nikmat kemerdekaan dan tasyakuran Hari Sumpah Pemuda semakin berkembang baik dalam segi kualitas, kuantitas, maupun jangkauan. Dengan didirikannya DIBRA atau OPSID sejak tahun 2001 sebagai organisasi masyarakat yang mengemban misi sosial dan menjiwai manunggalnya keimanan serta kemanusiaan. Pendidikan cinta tanah air juga dikembangkan di luar pesantren dalam bentuk seminar, pendidikan organisasi lintas agama atau PCTAI, Taman Pendidikan Al-Quran yang dikombinasikan dengan pendidikan cinta tanah air dengan nama BTQ atau Bustanu Samrotul Qalbis Salim, dan pendirian pesantren Hubul Waton Minal Iman yang selesai dibangun tahun 2012. Komitmen pesantren untuk tetap melestarikan cinta tanah air juga disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi bangsa, terutama berkaitan dengan masalah keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Rahmanur Fadila, saya tingkat 9. Saya dari Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Nama saya Alaika, saya dari kelas 9, asal Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Nama saya Mujahidul Ihsan, tingkat 9 dari Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Saya Akbar Mujafa dari tingkat 9 dari Kota Pasuruan, Jawa Timur. Inginnya sampai lulus, karena orang tua saya bilang di sini sampai lulus. Sampai lulus, sampai ikhwan, insya Allah sampai ikhwan. Saya sudah janji sama orang tua ya sampai ikhwan juga. Pendidikan cinta tanah air juga dikembangkan di luar pesantren dalam bentuk seminar, pendirian organisasi lintas agama atau PCTAI, Taman Pendidikan Al-Quran yang dikombinasikan dengan pendidikan cinta tanah air dengan nama BTQ atau Bustanu Samrotul Qalbis Salim, dan pendirian pesantren Hubul Waton Minal Iman yang selesai dibangun tahun 2012. Komitmen pesantren untuk tetap melestarikan cinta tanah air juga disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi bangsa, terutama yang berkaitan dengan masalah keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. DHGB jaya! DHGB jaya! DHGB untuk Indonesia!